Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para pemirsa, hari ini ada suasana sejuk di satu tempat di Cipanas, Jawa Barat. Ada kesempatan saya, Alfian Tanjung, bertamu ke rumah seorang tokoh yang usianya sudah 98 tahun. Beliau bernama Muhammad Thohir Azhari, kelahiran tahun 1935. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Thohir, ini pertemuan yang kesekian kali. Mungkin sebelumnya kami mohon maaf mengganggu kesibukan, mengganggu aktivitas hari-hari. Nah, kita mulai, Ki. Mungkin kita akan mencoba membuat obrolan sekitar perjuangan politik umat Islam. Perjuangan politik umat Islam. Mungkin Ki Thohir bisa bercerita dulu pertama kali mengenal politik, mengenal perjuangan politik, sebutlah mengenal Masyumi, di usia berapa, lalu kegiatan apa, dan mungkin nanti Ki Thohir boleh ceritain yang Ki Thohir ingat deh. Silakan. Sepanjang pengetahuan dan saya ingat ya, bahwa kami begitu lahir belum ada Masyumi. Nah, setelah lahir dewasa baru Masyumi dilahirkan. Yang pada waktu itu yang sering saya ketemui dan sering berkunjung ke rumah, ya diantaranya Pak Kasman Singgodimejo. Kasman Singgodimejo. Iya, kemudian yang dari Bandung itu Isa Ansori. Isa Ansori orang Sumatera Barat ya? Iya. Orang Sumatera Barat. Kemudian ada lagi dari di samping Isa EZ Mutakin, tapi pada waktu itu masih pemuda. Masih pemuda. GPII, Ketua GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia pada waktu itu. Kemudian yang didewakan pada waktu itu, bukan didewakan, dibanggakan. Ya, tokoh-tokoh Islam pada waktu itu memang banyak. Yang masih jujur-jujur, belum terkena imbasan badai honor kenegaraan. Nah, jadi masih karena Allah lah. Masih ikhlas ya, masih mardatil lah. Ya, masih bersifat ikhlas. Buat Ki Thohir, saya coba membaca sedikit tentang sejarah Masyumi. Masyumi itu kan sempat pernah ada tahun 1937. Dan kemudian bergerak dengan Miai. Nah, kalau yang partai politik Masyumi yang kemudian berkembang dan ikut pemilu tahun 55 itu kan Masyumi yang didirikan, yang didirikan tanggal 7 bulan November tahun 1945 ya. Yang kebetulan menurut istilahnya itu partai itu didirikan oleh dua sayap Garuda Islam. NU dan Muhammadiyah menjadi inisiator terbentuknya. Belum ada NU pada waktu itu. Oh, NU belum bergabung gitu? Ya, NU sudah ada. NU itu hanya gerakan biasa saja, model Muhammadiyah. Sosial pada waktu itu, belum politik lah. Bahkan belum atas nama NU kan. Waktu lahir Masyumi itu semua Masyumi. Iya, artinya NU dan Muhammadiyah menjadi inisiator terbentuknya Masyumi. Iya. Betul ya? Iya. Oke. Nah, sekarang sejak tahun berapa Ki Thohir ikut betulan? Ikut jadi pengurus atau ikut hadir di rapat-rapat akbar atau ikut? Kalau di rapat-rapat akbar mah ikut terus, tapi kalau jadi pengurus, karena pada waktu itu masih banyak orang yang dituakan, jadi tidak biasa saja, bukan biasa. Jadi pada waktu itu Masyumi itu memang kesalutan. Semua Masyumi itu pada waktu itu tidak artinya dengan umat Islam, terutama yang menjadi anggota istimewa ya Jamiatul Wasliyah, Muhammadiyah, Persis, kemudian NU itu tidak disebut-sebut anggota istimewa kan. Hanya Muhammadiyah, Jamiatul Wasliyah, Persis, dan ada satu lagi lah, lupa lagi namanya tuh. PUI. Oh, PUI udah masuk ya? Persatuan Umat Islam Indonesia itu.
Kalau NU kan belum. Bahkan waktu memisahkan NU itu menarik diri mendirikan partai sendiri. Tahun 1952 ya. 52 itu. Iya. Dan mulai terjadi korupsi itu itu diantaranya Kiai Maskur, pampasan perang, kain kapan itu. Itu yang mulai itu. Tadi ada disebut oleh Ki Thohir tentang Pak Kasman. Mungkin generasi muda, masyarakat umum mau tahu Pak Kasman itu profilnya kayak apa, sosoknya kayak apa? Pak Kasman itu memang saya dekatnya, lebih dekat karena ada punya bungalow di sini. Kemudian saya berguru lah kepada beliau. Terutama Pak Kasman itu selalu hadir di dalam muktamar Muhammadiyah. Dan selalu dijadikan orang terdepan lah di Muhammadiyah, walaupun tidak secara resmi tidak termaktub, tapi Pak Kasman itu selalu dihadir dan beliau itu selalu memberikan perasaran-perasaran dalam Tanwir Muhammadiyah, Muktamar Muhammadiyah itu. Terakhir sampai di Surabaya itu Muktamar Muhammadiyah ke-40. Pak Kasman itu tentara bukan? Tentara tidak resmi lah. Artinya Hizbullah. Waktu dulu mau ada pencoretan 7 kata di antara orang yang dihubungi Pak Soekarno agar minta kepada Ki Bagus Hadikusumo ada permakluman pencoretan itu, betul begitu? Iya. Lalu ada, jadi bukan pencoretan dari segi apanya? Kan ketuhanan, menjalankan syariat Islam bagi bagi para pemeluknya. Iya. Nah, kemudian kan menjelang proklamasi itu sudah tidak ada lagi, tinggal cuman akhirnya diambil pilihan kalimat kompromi ketuhanan yang Maha Esa. Saya pernah dengar bahwa itu adalah permintaan dari Pak Soekarno meminta tolong pada Pak Kasman Singondibejo agar menyampaikan kepada Ki Bagus Hadikusumo, karena beliau yang paling kekeh, yang paling keras, tidak mau menghilangkan 7 kata itu. Jadi itu mungkin catatan tentang Pak Kasman. Iya, kata Pak Kasman, ya, ketuhanan yang Maha Esa itu sama saja dengan tauhid, dengan la ilaha illallah. Jadi yang lain itu tidak esa lagi kan. Tapi ketuhanan yang Maha Esa, di Muhammadiyah sendiri terjadi 2 erosi. Kemudian kira-kira waktu asas organisasi harus berlandaskan Pancasila. Iya, tahun 85. Nah, itu Muhammadiyah tetap. Jadi seperti pada waktu itu tidak kalah tapi menang gitu. Berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, lalu berasaskan Pancasila. Kemenangan diplomasi itu. Baik. Kita tarik belakang lagi, Ki. Dulu bagaimana Ki bisa ceritakan suasana pemilu tahun 1955? Waktu itu Aki ada di mana? Di sini. Di Cipanas nih, ya. Tahun 1955. Iya. Bisa nggak Aki ceritakan suasananya, kampanyenya, terus pasang alat-alat peraganya gimana, Ci? Waktu dulu, ya walaupun peserta pemilu itu lebih banyak daripada sekarang kan, tapi pada waktu itu aman damai dan tidak menggunakan uang negara pada waktu itu. Jadi masing-masing partai, dan tidak besar-besaran seperti sekarang baligo ini itu memakan. Dia itu dulu paling selebaran begitu saja, dan hanya dicetak. Dulu tahun itu Aki mengambil peran apa? Waktu itu apa nyebar-nyebar apa bagian nyetak juga, apa bagian nempel-nempelin. Dan bukan di sini, Kabupaten Cianjur, Bandung. Sampai ke Bandung. Sampai ke Cianjur. Iya. Dan pada waktu itu tidak ada intimidasi. Masih murni orang berpartai gitu. Jadi kan sekarang itu karena ta'asubnya itu yang jadi itu. Dan pada waktu itu padahal partai pemilu kan lebih banyak daripada sekarang. Iya. Dari daerah Sunda saja kan ada partai Akoma, ada partai ini. Akoma itu apa? Angkatan Komunis Muda? Iya. Haluan kiri gitu. Kalau sekarang, kalau
seperti di PSI itu kan